Hingga akhirnya ya udah saya korbankan dari saya pribadi, saya harus putuskan kuliah saya. Gitu dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali bersama saya Ibrahim Az-Zaini. Insyaallah kali ini dalam konten vlog inspirasi. Nah teman-teman, beberapa waktu lalu saya sempat share ya, atau buang pertanyaan ke teman-teman. Ayo silahkan yang mau bertanya tentang saya ya, perjalanan saya di sahabat yatim dan sebagainya. Alhamdulillah beberapa orang sudah mengajukan beberapa pertanyaan juga. Nih mungkin malam ini ya saya membahas satu pertanyaan aja ya, menjawab satu pertanyaan dari, aduh saya lupa nama akunnya ya. Tapi pertanyaannya yang pertama ini ya. Nih kelihatan nggak nih? Pernah nggak sih merasa putus asa, apatis dan mau menyerah dalam proses menjadi pejuang yatim? Kalau pernah, bagaimana cara membangkitkan semangatnya lagi? Kalau tidak, bagaimana caranya? Ya, kalau pernah, bagaimana caranya? Kalau tidak, bagaimana caranya? Oke, pertama begini. Tidak ada sesuatu perjuangan tanpa ada tantangan. Kita semua pasti setuju tentang hal itu ya. Jadi bukan berarti namanya kebaikan lalu sunyi dengan tantangan. Justru sebenarnya semakin kita mengarah pada dalam suatu kebaikan, justru sebenarnya tantangan itu semakin berat ya. Dan memang tantangan itu sejalan dengan besarnya keimanan. Nah itu memang harus tertanam dalam diri kita masing-masing. Di tahun 2000 berapa ya, saya juga lupa. Waktu saya semester 6 ya. Jadi awal sahabat yatim ini kita hadirkan. Lalu 2017 2016 akhir, 2017 awal ya, 2017 ya, 2017 itu sekitar saya waktu itu semester 6 ya, semester 6. Jadi saya kan punya tanggung jawab pertama di yayasan yatim. Ya memang utama itu saya bendahara, terus mencari kebutuhan dana. Jadi segala kebutuhan untuk biaya operasional pesantren itu saya harus carikan gitu ya, dibantu teman-teman juga sebenarnya, tapi menjadi tanggung jawab utama saya. Yang kedua, di waktu itu saya sudah mulai skripsi ya, sudah mulai PKL ya, PKL atau KKN saya lupa ya, kuliah kerja nyata. Lalu di samping itu saya juga harus ngurus sahabat yatim pedalaman. Jadi ada 3 hal yang memang menjadi titik fokus saya dalam bekerja. Hingga pada situ saya sempat juga putus asa sih enggak ya, cuma sempat futur gitu loh, melemah hingga akhirnya saya cobalah cerita ke salah satu teman begitu. Teman, ini bagaimana gitu ya, soalnya agak berat begitu ya, karena di waktu itu ada 3 pilihan bagi saya. Pertama yayasan, kuliah, lalu sahabat di pedalaman. Yayasan sebagai penyokong utama untuk menangani masalah keuangan, saya nggak akan mungkin tinggalkan ini karena ini tanggung jawab utama saya ya. Yang kedua kuliah gitu kan. Yang ketiga adalah sahabat di pedalaman. Di tahun 2017 sahabat di pedalaman mulai dikenal orang lah begitu ya, mulai dikenal orang. Lalu pada saat itu saya sudah merasakan respon teman-teman terhadap sahabat yang pedalaman, hingga akhirnya bismillah lah ya, saya sampai hampir melepaskan kuliah saya. Jadi saya sudah semester 6, sudah mau tekad, ini nggak akan mungkin saya tinggalkan yayasan ya, nggak akan mungkin saya tinggalkan yayasan, dan nggak akan mungkin saya tinggalkan sahabat yatim ya, sahabat yang pedalaman. Karena di saat itu sudah mulai banyak respon, saya nggak mau mengecewakan teman-teman yang sudah support gitu kan, dan nggak mau mengecewakan ya orang banyak, lalu membayangkan ada adik-adik yatim yang diurus sahabat yatim pedalaman dan sebagainya. Hingga akhirnya ya udah saya korbankan dari saya pribadi, saya harus putuskan kuliah saya. Ya akhirnya saya putuskan, ya Allah, bismillah, saya sepertinya harus mengorbankan kuliah saya, karena kuliah ini kan walau sebenarnya nantinya juga akan bermanfaat untuk kebutuhan di yayasan, tapi ya
ini mungkin untuk kepentingan pribadi saya ya. Jadi saya utamakan untuk kepentingan banyak orang. Yang pribadi saya dalam hal ini adalah kuliah saya, udah saya nomor sekian aja gitu. Hingga akhirnya saya coba cerita ke salah satu teman ya, ke salah satu teman untuk memberikan semangat lah begitu, semangat. Hingga akhirnya alhamdulillah ya, dari cerita singkat pesan beliau segini ya, coba deh ya, ayo dong gitu, jangan putus semangat, jangan putus semangat, jangan berhenti kuliah ya, jangan berhenti kuliah. Kalau antum itu bisa kuliah dalam kondisi seperti itu justru ya nilai lebih ya bagi yang lain. Hingga akhirnya secara pribadi ya Allah, bismillah aja lah kalau begitu. Saya harus lanjutin kuliahnya, harus tetap fokus di yayasannya, dan harus tetap memajukan sahabat yatimnya. Jadi waktu itu di tahun 2017 saya sempat futur juga ya, futur juga. Dalam hal ini saya nggak mengorbankan kepentingan banyak orang, nggak mengorbankan kemaslahatan banyak orang ya. Jadi saya harus mengorbankan kuliah ya. Hingga akhirnya alhamdulillah dapat dorongan, motivasi, saya tetap majukan tiga-tiganya, tetap fokuskan tiga-tiganya. Hingga akhir ini alhamdulillah saya selesai kuliah, dan sahabat yatim juga sudah berkembang, dan yayasan tetap berjalan ya, yayasan tetap berjalan, sahabat yatim juga berkembang ya. Jadi tetap ya, namanya futur pasti ada kalanya ya, siapapun pasti ada kalanya merasa futur ya, merasa melemah begitu. Makanya salah satu caranya adalah cari orang-orang yang ketika kita bercerita tentang kita ke dia bisa memberikan solusi gitu ya. Karena ada orang-orang memang bukan tidak dia tidak layak menerima cerita kita. Bisa saja ketika kita cerita responnya jelek atau bahkan melemahkan kita gitu. Maka cari orang-orang yang pertama itu, cari, kalau teman-teman punya masalah dalam setiap permasalahan, cari orang yang ketika kita bercerita tentang kita ke dia bisa memberikan solusi ke kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, cobalah berpikir ya tentang sebuah cita-cita besar ya. Kalau kita nggak bisa menyemangati diri kita sendiri, lalu siapa lagi? Kan karena ada kalanya, ada waktunya kita itu tidak ada yang menyemangatin, bahkan orang beramai-ramai menjatuhkan kita gitu. Ada kalanya seperti itu. Saya menanggapi beberapa di lingkungan segala macam, ada kalanya seperti itu. Maka kalau kita tidak memandirikan diri kita sendiri untuk bisa semangat ya, lalu dari siapa lagi gitu. Nah itu dia jawaban tips kedua ya, menangani masalah ketika dalam kondisi futur ya. Itu aja sih sebenarnya ya, yang menjadi motivasi saya. Pertama adalah cari orang-orang yang bisa menjadikan solusi untuk kita ketika kita punya masalah. Yang kedua ya, jadikan diri ini menjadi solusi bagi diri kita sendiri. Artinya kalau kita punya permasalahan ya sudah ya, kita coba selesaikan sendiri ya, coba selesaikan sendiri. Yang kedua. Yang ketiga sebenarnya yang paling penting adalah kekuatan hubungan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kekuatan hubungan kita ke Allah itu rusak ya, maka dipastikan semuanya pasti bakal rusak. Maka bagi para pejuang-pejuang ya, yang memang berjuangnya dalam bentuk mengaitkan hati orang untuk sebuah gerakan kebaikan, maka jangan pernah putus ya, jangan pernah putus hubungannya ke Allah gitu. Jaga sholat 5 waktunya, jaga amalan sunnahnya begitu ya, jaga hal-hal yang memang bisa memancing keridhaan Allah. Itu harus dilakukan terus. Nah kadang kita sini selalu mengandalkan diri kita secara pribadi, kekuatan kita secara pribadi. Ini kita pintar, ini kita punya banyak pengalaman ya, sehingga menomorsekiankan pertolongan Allah ya, menomorsekiankan pertolongan Allah. Padahal yang paling pertama yang harus kita butuhkan dalam setiap persoalan adalah Allah gitu dia ya. Itu mungkin dari saya. Insya Allah nanti teman-teman yang mau bertanya tentang diri saya ya dalam mengawal program besar di Sahabat di Pedalaman, silahkan komen aja di
di video ini, insya Allah nanti akan kita balas di video berikutnya insya Allah. Ya mungkin malam ini sekian. Terima kasih banyak atas ya support teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah nonton. Ya semoga bermanfaat. Ya doakan saya juga bisa sehat, dan teman-teman para relawan juga bisa sehat. Ya sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.